Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Welcome back to my channel. Good morning, class. This is Miss Ida, your English teacher. How are you doing today? I hope that you are doing good there. Well, before we begin our activity today, let's say basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. And then du'aan. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, karena hari ini adalah hari kedua atau minggu kedua kita belajar bahasa Inggris. Do you remember our material last week? Kalian tahu apa materi kita minggu lalu? Nah, that's right. Minggu lalu kita belajar tentang how to introduce yourself. Karena minggu lalu kita udah belajar tentang memperkenalkan diri, today we are going to learn about present continuous tense. What is present continuous tense, Miss Ida? Apa sih, Miss? Present continuous tense itu? Present continuous tense yaitu biasanya kalimat yang mengungkapkan kegiatan yang sedang kalian lakukan di mana saja, boleh di rumah atau sekarang juga di sekolah atau dimanapun yang sedang kalian lakukan. Sebelum kita membahas materinya lebih dalam, Wida akan memberitahu dulu nih, apa sih tujuan pembelajaran kita pada hari ini? Tujuan pembelajarannya ada dua. Yang pertama, yaitu siswa mampu mengungkapkan kalimat present continuous tense dalam bahasa Inggris tentunya ya. Yang kedua, siswa mampu menuliskan kalimat present continuous tense. Nah, mungkin nih di antara kalian ada yang belum tahu bagaimana bentuk kalimat present continuous tense atau bentuk kalimat sedang dalam bahasa Inggris. Nah, sekarang adalah waktu yang tepat untuk kalian belajar bahasa Inggris dengan menggunakan present continuous tense. Untuk itu, maka simak atau tonton video ini sampai selesai ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Baik anak-anak, bagaimana? Apakah sudah siap belajar? Are you ready to study English? Nah, persiapkan alat tulisnya ya. Bagaimana? Sudah disiapkan? Kalau sudah, yuk kita mulai. Nah, contoh present continuous tense itu seperti ini. Misalnya, what are you doing? Kamu lagi apa? Kamu sedang apa di situ? What are you doing there? Misalnya kalian sedang apa di rumah? Sedang menonton. Terus kalian sedang belajar. Atau ada mama kalian sedang masak mungkin ya. So, I will explain what is the form of present continuous tense. Apa sih formula atau rumusnya? There is to be and the next is verb ing. To be adalah kata kerja bantu yang menghubungkan antara subjek dan verb, yaitu verb ing. Sedangkan verb adalah kata kerja, dalam hal ini kata kerja bentuk pertama yang ditambahkan ing di belakangnya. Seperti sing menjadi singing. Smile menjadi smiling. Dance menjadi dancing. So, that's the point of verb ing. Nah, jadi rumusnya adalah cukup menambahkan to be dan verb ing setelah subjek, oke? Nah, sekarang langsung saja kita masuk ke rumus pertama, bentuk positif. Jadi, kita masukkan dulu subjek. Subjek dalam bahasa Inggris itu ada pronoun, bisa nama orang atau nama benda, bebas ya. Biasanya menggunakan pronoun. Pronoun itu subjeknya ada I, you, they, we, he, she, dan it. I itu saya, you itu kamu, they mereka, we kita, he dia laki-laki, she dia perempuan, dan it itu untuk kata benda seperti itu. Nah, setelah subjek, lalu kita masukkan to be-nya. To be dalam present continuous tense itu ada 3. Yang pertama am, yang kedua are, yang ketiga is. Jadi tergantung subjeknya. Kalau I, to be-nya am.
You, they, sama we to be-nya are. He, she, dan it itu to be-nya is. Jadi I am, you are, they are, we are. He is, she is, and it is. Seperti itu. Lalu setelah kita memasukkan subjek dan to be, kita masukkan verb ing-nya. Contohnya di sini sleep. Jadi ditambahin ing jadi sleeping. Nah, langsung kita buat kalimat I am sleeping. Artinya saya sedang tidur. Selanjutnya sama. Jadi you are sleeping. Kamu sedang tidur. They are sleeping. We are sleeping. He is sleeping. She is sleeping. Dia sedang tidur. It is sleeping. Nah, jadi semuanya menggunakan verb ing ya. Coba sekarang kalian buat contoh. Kamu sedang belajar. Bagaimana bahasa Inggrisnya? You are studying. Atau contoh yang lain, kita sedang belajar bahasa Inggris. We are studying English. Nah, itu kalimat positif. Kalau yang kalimat negatif bagaimana? Kalau tidak, dalam bahasa Inggrisnya tinggal ditambahin not setelah to be. Saya tidak sedang belajar, I'm not studying. Kalau kamu tidak sedang belajar, you are not studying. Mereka, they are not studying. We are not studying. Are not, itu bisa disingkat jadi aren't. We aren't studying. Ketiga lagi yang bawah ada he, she, dan it itu pakai is, not. Contoh, dia tidak sedang bernyanyi. He is not singing. She is not singing. It is not singing. Is not itu bisa disingkat jadi isn't. Contoh, he isn't singing. She isn't singing. It isn't singing. Seperti itu. Nah, bagaimana kalau kalimatnya interrogatif? Sekarang interrogatif itu kalimatnya pertanyaan. Tinggal kalian balik to be-nya menjadi di depan subjek. Contoh, apakah kamu sedang berlari? Bahasa Inggrisnya, are you running? Are you running? Coba kita contohin dari awal ya. Jadi tinggal dibalik. Am I running? Are you running? Are they running? Are we running? Is she running? Is he running? Nah, seperti itu. Jadi, to be-nya pindah ke depan. Nah, subjeknya ada di tengah. Itu caranya untuk membuat kalimat pertanyaan. Do you get it? Nah, kalau sudah paham, coba kita ulang dari yang positif, negatif, dan interrogatif. Bertanya ya. Contohnya, kalimat positifnya gini. Ayahku sedang bekerja. Ayahku, my father. Sedang. Nah, di sini kalau ayahku satu orang kan, ayahku satu orang itu berarti subjeknya pakai is. Kalau dua orang atau lebih itu to be-nya pakai are. Misalnya, ayahku sedang bekerja. My father is working. Kalau ayahnya dan ibunya bekerja, dua-duanya gimana? My mother and father are working. Misalnya, siapa lagi? Andi dan Susi sedang belajar. Andi and Susi are studying. Kalau Andi saja satu orang pakai is, kalau Andi dan Susi pakai are. Mengerti ya? Sekarang kita coba kalimat positif, negatif, dan interrogatifnya. My father is working. Itu positif. Negatifnya seperti apa? Tebak. My father is not working. Ayahku tidak sedang bekerja. Bagaimana kalimat pertanyaannya? Tinggal dibalik. Apakah ayahku sedang bekerja? Is my father working? Nah,
Itu kalimat positif, negatif, dan interrogatifnya. Tambahan nih, jangan lupa kalau kalimat present continuous tense itu harus ada time signalnya. Contohnya sekarang, bahasa Inggrisnya sekarang, now. Sekarang juga, right now. Atau pada momen ini, berarti at this moment. Gitu. Saat ini juga, apa? Just right now atau right now aja boleh. Gitu ya. Contoh berarti gimana? Ayahku sedang bekerja sekarang. My father is working now. Nah, bagaimana anak-anak materinya? Insya Allah mudah ya. Yang penting dipahami dengan baik di rumahnya. Boleh diulang-ulang videonya supaya lebih paham lagi. Jangan lupa dicatat. Nah, mungkin itu saja materi yang kita pelajari pada minggu ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian semuanya di rumah. Jangan lupa jaga kesehatan dan tetap semangat. Itu saja. Let's close our meeting today by saying Hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. See you in the next video. Bye bye. Assalamualaikum.